Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada henti-hentinya kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri kami terus di hadapanmu, memohon kasih karunia, kemurahan daripadamu atas hidup kami, sebab kami tidak dapat hidup tanpa sabdamu, kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Dan juga Tuhan, apabila Engkau juga tidak menyingkapkan kebenaran firman-Mu, maka kehidupan yang kami jalani bukanlah kehidupan yang seharusnya. Maka sebab itu hamba mohon kepadamu, berikan kepada hambamu kekuatan, roh hikmat dan wahyu yang daripadamu. Terangi mata hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Aleichem, B'Shem Hamasia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan saudara-saudara dalam pujian penyembahan, dan saat ini tiba waktunya untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Doa saya bagi saudara-saudara di rumah saat ini, agar saudara-saudara senantiasa diberikan oleh Tuhan kesehatan, kesembuhan, dan juga kasih karunia yang melimpah-limpah, agar dengan demikian saudara-saudara hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mari kita masuk kepada tema kita minggu ini. Tema kita adalah kekuatan doa simponi menurut kitab Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Sebuah eksegesis dari kata simponio dan relevansi yang signifikan bagi kita yang percaya pada masa kini. Mari kita membaca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, untuk dapat memahami konteks dari teks ini, kita harus melihat bahwa teks ini itu berbicara sebelumnya tentang proses membuat dan menerapkan disiplin gereja atas mereka yang tidak mau bertobat di dalam gereja, disertai dengan doa sepakat yang sifatnya melekat di dalam doa itu ketika mereka mengambil keputusan. Nah, sedangkan adanya janji bahwa doa itu akan dijawab apabila 2-3 orang berkumpul sepakat merupakan bukti bahwa keputusan gereja yang dilandasi doa sepakat dalam hal-hal yang menyangkut disiplin gereja itu akan selalu dan tetap dihormati oleh Tuhan. Namun pun demikian, ketika kita membaca ayatnya yang ke 19-20 ini, janji mengenai doa terpadu ini dapat dilihat dari perspektif ajaran Kristus secara khusus tentang apa itu doa sepakat. Bahwa betapa pentingnya orang-orang itu selalu ada dalam persekutuan doa dengan kesepakatan penuh. Mari kita bandingkan 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara, di situ saudara lihat bahwa kita bukan saya. Artinya ketika kita, entah kita itu dalam bentuk korporat yang banyak atau tidak, tetapi kata kuncinya di sana ialah bahwa apabila mereka sepakat di dalam namaku. Artinya begini, ini adalah janji tentang kehadiran khusus Kristus di tengah-tengah jemaat yang sungguh-sungguh sepakat berdoa, walaupun dalam jumlah yang paling kecil. Maka sebab itu sejak awal saya sudah mengatakan dari tema kita bahwa betapa pentingnya doa sepakat atau doa simponi itu, dan doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengapa doa simponi? Mari kita masuk kepada eksegesis singkat dari kata simponio di ayatnya yang ke-19. Bahwa ketika Kristus menyinggung tentang kata sepakat yang di ayat 19 ini, di situ ditulis dengan istilah simponi sosin.
Simponi susin ini, saudara, itu artinya mereka bersepakat. Dasar kata ini dari verba Yunani itu ialah simponio, yang artinya juga bersepakat atau agree together. Dari kata simponio ini, kita mengenal kata dalam bahasa Inggris itu simfoni, yang digunakan untuk istilah bagi komposisi musik untuk sebuah orkestra penuh. Nah, dasar dari filosofi kata simfoni ini digunakan untuk merujuk pada satu komposisi nada-nada musik yang bersepakat sehingga membentuk satu harmoni dalam satu gubahan musik atau lagu. Nah, ada juga istilah The Symphony Orchestra, yaitu kelompok musisi yang terdiri dari 4 kelompok instrumen musik yang terkait. Ada woodwind section, brass section, percussion section, dan string section. The Symphony Orchestra ini, saudara-saudara, tidak akan dapat menyajikan komposisi musik yang baik jikalau masing-masing anggota itu tidak bersepakat dalam memainkan sebuah karya musik. Maka oleh sebab itu, sikap sepakat di situ sangatlah penting. Sikap sepakat di situ sangatlah penting. Karena apa? Karena kata sepakat itu atau simponi itu atau simfonium itu artinya masing-masing pihak sudah setuju dengan keputusan bersama yang telah dibicarakan sebelumnya. Sebuah kesepakatan merupakan hal yang memegang peranan penting ketika 2 atau lebih melakukan sesuatu secara bersama-sama, saudara-saudara. Hal ini juga berlaku dalam segala hal, baik dalam hubungan suami istri, dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus sendiri sangat mementingkan dan memperhatikan apakah orang-orang percaya itu sepakat di dalam doa. Mari kita lihat kepada relevansi yang signifikan kata simfonio, sepakat ini bagi kita orang-orang Kristen yang percaya pada masa kini, di mana kita sebagai orang percaya memang menjadikan doa itu sebagai detak jantung kita orang-orang percaya. Akan tetapi ketika kita mengajak orang lain bersama dengan kita berdoa, maka ada satu hal yang sangat penting, ialah bahwa setiap orang yang ingin berdoa dalam satu kelompok yang paling kecil sekalipun, mereka harus belajar apa artinya sepakat. Saudara-saudara, mari kita lihat apakah relevansi yang signifikan dari doa simfoni atau doa sepakat itu bagi kita yang percaya pada masa kini. Pertama, bahwa doa yang dipanjatkan bersama-sama dengan sepakat, walaupun hanya doa orang saja, itu akan berdampak, saudara-saudara. Itu relevansi yang pertama. Mari kita bandingkan Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin 1 orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Saudara perhatikan di situ dikatakan bahwa 1 orang mengejar 1.000 orang, 2 orang mengejar 10.000 orang. Itu hanya mungkin terjadi kalau 2 orang ini sepakat. Nah, relevan ketika itu diterapkan dengan perkataan Kristus. Jika ada 2-3 orang sepakat dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, akan berdampak besar. Tetapi, saudara lihat, kalau 2 orang atau 3 orang ini tidak sehati, masing-masing berdoa, tidak ada di dalam sebuah kelompok yang sepakat, yang satu berdoa sendiri, yang satu berdoa sendiri, mereka hanya dapat 2.000 saja. Karena mereka
masing-masing. Tapi kalau mereka berdua sepakat 10.000, artinya dampaknya itu lebih besar. Kita mau lihat lagi bagaimana dampak dan keuntungan dari apa itu arti kata doa simfoni. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Saudara, kalau seorang diri dia jatuh, siapa yang tolong? Tapi kalau dua orang, satu jatuh, satu akan menolong. Karena dua orang ini tadi sepakat, maka ketika satu jatuh, satu yang menopang. Ini adalah sebabnya, ini adalah sebuah kekuatan. Jadi doa simfoni itu adalah sebuah kekuatan yang akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang percaya. Yang kedua, signifikansinya dan relevansinya bagi kita, saudara-saudara, mengenai doa simfoni ini. Jumlah 2 atau 3 orang itu menurut Matius 18:19 merupakan korum dari jumlah komunal doa di dalam kekristenan. Itu korum dari jumlah komunal di dalam doa. Saudara tahu, korum dari jumlah komunal doa di dalam Kristen itu sudah disiratkan di dalam Alkitab. Contohnya Amos 3 ayat 3. Mari kita baca dalam terjemahan baru. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mungkinkah 2 orang bepergian bersama-sama tanpa berunding terlebih dahulu? Ya, dalam terjemahan NELT, apakah 2 orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat? Sudah lihat di situ bahwa tidak mungkin tercapainya kurum kalau orang itu tidak sepakat. Artinya karena orang 2 itu tersepakat terlebih dahulu, maka mereka itu tadi bisa berjalan bersama-sama. Karena mereka itu sudah buat janji bersama-sama. Karena mereka berdua itu sudah berunding bersama-sama. Jadi dalam Amos berkata, berjalankah 2 orang bersama jika mereka belum berjanji? Kalau mereka sudah berjanji, kalau mereka sudah bersepakat, maka mereka akan mencapai tujuan. Jadi ini yang disebut dengan doa simfoni atau doa sepakat atau doa simfonio, saudara-saudara. Itu adalah doa yang menimbulkan dampak. Itu adalah kekuatan bagi orang-orang Kristen. Yang ketiga, signifikansi dari doa simfoni ini. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 dan 27, di situ dikatakan bahwa karya Roh Kudus akan membantu kita berdoa dalam harmoni. Kita baca dalam terjemahan lama, saya membaca, demikian juga Roh itu pun menolong pada kelemahan kita, sebab tiada kita tahu apa yang barang hendak kita pohonkan dengan sepatutnya, melainkan Roh itu sendiri memohonkan karena kita dengan keluh kesah yang tiada terkatakan. Dan Tuhan yang menyelidiki hati manusia mengetahui apa maksud Roh itu, sebab Roh itu memohon karena segala orang suci menurut kehendak Allah. Saudara lihat di situ bahwa Roh itu membantu kita dalam keluh kesah kita, supaya kita dapat berdoa. Artinya Roh Kudus itu sepakat dengan kita, asal kita juga sepakat dengan Roh Kudus. Sehingga keluh kesah hidup kita itu yang seperti nada minor, kalau dikaitkan dalam sebuah tangga nada itu akan kedengaran indah jika dimainkan dalam harmoni, sebuah simfoni doa bersama dengan Roh Kudus. Tetapi jika keluh kesah kita itu tadi, yang adalah nada minor dalam hidup kita, itu jika kita tidak bersepakat dengan Roh Kudus, dia akan menjadi nada sumbang. Dia akan menjadi nada sumbang. Dan kita tidak melihat di situ adanya berkat dan kemuliaan Allah.
Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita berdoa sepakat. Berdoa simfoni atau simfonio dengan mengajak orang terdekat kita sebagai sekutu dalam doa sepakat, seperti istri, suami, anak, ayah, ibu, atau orang-orang percaya yang dapat dipercaya sepakat berdoa setiap hari dalam doa simfoni ini. Agar saudara-saudara, agar apa? Agar kita dapat melihat demonstrasi dari kasih dan kuasa Allah itu akan terus mengalir di dalam dan melalui hidup kita. Dan kita percaya sesuai dengan janji Kristus, ketika kita berdoa sepakat, maka Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Memang quorum dari komunal doa itu hanya terdiri dari 2 atau 3 orang. Artinya terbatas. Memang betul. Karena Kristus sedang bicara tentang jumlah komunal yang terbatas. Tetapi saudara, kita perlu tahu bahwa kekuatan doa simfoni itu sanggup menembus batasan yang ada. Kita lihat contohnya, Keluaran 17 ayat 10 sampai 13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuat Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya itu di bawahnya supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara lihat di situ bagaimana doa simfoni itu. Musa, Harun dan Hur adalah 3 orang yang saling topang menopang sepakat. Ketika tangan Musa mulai turun, kalahlah Yosua yang berperang di depan. Lalu karena ia capek, ditopang oleh Harun dan Hur di kiri dan kanannya agar tangannya tetap terangkat, sehingga ketika mereka angkat tangan maka Tuhan itu turun tangan. Saudara-saudara tahu bahwa komunal dari doa harmoni itu memang sedikit. Kita butuh orang yang sepakat di dalam doa. Saudara-saudara, kita bukan butuh orang-orang yang sok rohani, sok hebat di dalam doa, tapi kita butuh orang Kristen yang mengerti apa arti kata sehati sepakat dengan kita. Walaupun komunalnya itu hanya 2-3 orang, tetapi jika sungguh-sungguh, maka saudara tahu jumlahnya boleh saja terbatas, tapi dampaknya yang tidak terbatas di dalam seluruh usaha, pekerjaan, pelayanan kehidupan kita. Semoga Tuhan menolong kita menjadi orang Kristen yang tahu apa arti sepakat dengan orang-orang yang kita cintai dalam doa setiap hari, sehingga hidup kita ini akan terus memuliakan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari. Kuatkan iman mereka, kuatkan iman setiap kami supaya kami sepakat di dalam doa. Karena kami tahu orang-orang yang paling dekat dengan kami adalah orang yang dapat kami ajak berdoa. Ketika kami bersatu hati di dalam doa, maka kami yakini bahwa Roh Kudus hadir. Kristus hadir melalui kuasa Roh Kudus, memberikan kepada kami kekuatan dan pertolongan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.